Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ingin mengunjungi Museum Batik. Nah, sebelum lanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Garija. Perkenalkan nama saya Patrick Maliki. Perkenalkan nama saya Alvin. Perkenalkan nama saya Muhammad Evan. Perkenalkan nama saya Dede Rehan. Oke, yuk ikuti aktivitas kami. Halo semuanya, kali ini kelompok kita mengunjungi Museum Batik yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ayo kita bahas. Museum Batik didirikan pada tahun 1975 dan merupakan bagian dari Taman Mini Indonesia Indah. Tujuan utama museum ini adalah melestarikan dan promosikan seni batik, salah satu warisan budaya terpenting di Indonesia. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi batik dari seluruh Indonesia, mulai dari batik klasik hingga yang modern. Museum ini juga menampilkan proses pembuatan batik dengan berbagai teknik dan motif yang mengagumkan. Selain pameran, museum ini juga menaruhkan sesi edukasi. Pengunjung dapat belajar langsung tentang cara membuat batik dan bahkan mencoba membuat batik sendiri. Nah guys, kelompok kami baru beres nyanting nih. Ini karya hasil karya dari kelompok kami. Museum Batik Indonesia Indah adalah tempat yang menyajikan dan melestarikan batik, yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya. Filosofi dan nilai-nilai yang ditanamkan di museum ini bisa meliputi 1. Pelestarian budaya, 2. Edukasi, 3. Kreativitas dan inovasi, 4. Kebanggaan dan identitas, 5. Konektivitas sosial. Nilai-nilai ini mendasari berbagai kegiatan dan pameran di Museum Batik Indonesia Indah, menyajikannya sebagai pusat pembelajaran dan apresiasi terhadap salah satu bentuk seni tekstil yang paling berharga di Indonesia. Di museum ini kita dapat menemukan berbagai jenis batik, seperti batik Pekalongan dengan motif flora yang cerah, batik Solo yang elegan dengan pola klasik, dan batik Yogyakarta yang terkenal dengan corak geometrisnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan karakteristik batik yang berbeda. Batik Keraton Surakarta Solo. Akhirnya batik keraton merupakan akibat peristiwa politik yang memisahkan aspek budaya antara Yogyakarta dan Surakarta. Perpisahan ini berkelanjutan pada pembagian harta kerajaan. Salah satunya seluruh busana batik kerajaan dibawa ke Yogyakarta. Pakubuwono III memerintahkan untuk membuat motif karena tidak memiliki corak khas keraton. Pembatik menghasilkan motif yang diangkat menjadi milik keraton. Kemudian Sri Susuhunan Pakubuwono III membuat peraturan tentang penggunaan motif batik di kalangan keraton. Batik Sarita. Batik sebelum membatik, sarita menjadi salah satu perlengkapan upacara adat di Toraja. Kain yang berwarna terang dianggap sebagai pengundang rezeki datang. Biasanya digunakan untuk ritual rambu, tuka, atau upacara sukacita, seperti acara pernikahan atau kelahiran bayi. Sedangkan sarita berwarna gelap digunakan saat ritual rambu solo atau upacara duka cita atau kematian. Kain ini biasa dibentang di atas peti mati, disampirkan di atas tongkonan atau rumah adat Toraja. Keluarga yang berduka, dan dari ujung tongkonan kain diikatkan ke leher kerbau yang akan dipotong. Dipercaya sarita menjadi jembatan orang yang meninggal menuju ke dunia roh nenek moyang. Halo Kak. Halo. Saya Dede Raihan dari kelas 105 kelompok 4 ingin mewawancari Kakak. Apakah boleh? Boleh, silakan. Oke, baik Kak. Saya ingin bertanya, apakah yang membuat para pengunjung tertarik untuk datang ke museum ini lagi? Baik, jadi Museum Batik Indonesia ini punya berbagai macam program publik yang cukup menarik pengunjung gitu. Utamanya karena kami sementara ini program publiknya masih gratis dan dibuka untuk umum. Jadi untuk pengunjung umum biasanya cukup mendaftar dan membayar tiket ke taman mininya saja. Program publik kami contohnya seperti tadi workshop mencanting, kemudian ada juga biasanya workshop pembuatan canting cap, ada juga workshop berkain, workshop tari, dan lain-lain. Jadi pengunjung lebih tertarik gitu ya karena pengen membuat motif batik gitu. Oh, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Sebelumnya nama Kakak siapa? Nama aku Melvi dari Museum Batik. Utamanya aku sebagai edukator di sini. Oke, makasih Kak. Boleh dadah-dadah dulu gak Kak? Thank you. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusuma dari kelas 105 kelompok 4. Di sini saya akan menanyakan, Kak, tahun berapa museum ini berdiri?
Museum Batik Indonesia didirikan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2018. Kemudian kami buka, tetapi setelah itu ada kondisi yang kita tahu ada COVID, kemudian Museum Batik Indonesia ditutup dan baru kita soft launching lagi pada tahun 2022. Kemudian pada 2023 kami adakan grand launching pada tepatnya Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023 oleh Pak Nadiem Makarim hingga sekarang ini. Gitu, begitu ya Kak. Oke. Dari dulu Kak.